Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Juliani HTB. Welcome back to my video. Baiklah, di video ini saya ingin menceritakan sebuah kronologi kekerasan pada anak di sebuah negara, yaitu Korea. Bahkan semua warga yang ada di Korea, termasuk boyband ternama yaitu BTS, juga membuat hashtag yaitu Jeongina Mianhe, atau artinya maaf Jeongin. Sebenarnya siapa sih Jeongin itu? Nah, di sini saya akan memperlihatkan foto Jeongin sebelum dan sesudah diadopsi oleh orang tuanya. Nah, di sebelah kanan saya ada foto Jeongin sebelum diadopsi oleh orang tuanya. Kemudian yang di sebelah kiri saya ada foto Jeongin setelah diadopsi oleh orang tuanya. Singkat cerita, kasus ini merupakan kasus kekerasan pada anak kecil atau anak di bawah 5 tahun atau biasa kita sebut dengan balita, karena anak ini masih berusia 16 bulan. Tapi, seperti yang kita ketahui bahwa setiap orang tua itu pasti memiliki cara yang berbeda-beda dalam mendidik anaknya. Ada orang tua yang mendidik anak dengan lembut, dengan perhatian yang lebih. Ada juga orang tua yang mendidik anaknya itu dengan cara kekerasan atau dengan cara sentuhan kepada anaknya atau kontak fisik kepada anaknya. Nah, dalam kasus ini kita bisa lihat ada sepasang suami istri yang mengadopsi anak kecil dan memperlakukan anak tersebut dengan cara yang sangat tidak pantas, bahkan sampai meninggal. Pasti kalian semua pada penasaran bagaimana sih anak kecil ini bisa disiksa hingga meninggal dunia. Jadi, Jeongin ini diadopsi oleh sepasang suami istri yang juga sudah memiliki satu orang anak perempuan. Nah, tentunya dalam pengadopsian anak ini tidak seperti kita membeli sebuah barang. Tentunya memiliki sebuah aturan-aturan atau prosedur-prosedur sebelum mengadopsi si anak. Prosedurnya itu seperti memeriksa apakah si pengadopsi ini mampu dan sanggup untuk membiayai serta mendidik anak tersebut hingga anak tersebut besar atau dewasa. Pastinya kita memiliki beberapa pertanyaan seperti apakah calon orang tua dari anak ini sanggup dalam hal ekonomi, ataukah mereka ada tujuan yang baik untuk merawat anak ini, ataukah ada tujuan yang lain atau maksud lain. Nah, setelah melakukan beberapa pemeriksaan kepada calon orang tua ini, dan hasilnya pun cukup normal. Nah, pekerjaan istrinya yaitu sebagai penerjemah. Bahkan istrinya ini pernah studi di luar negeri, yaitu Amerika Serikat. Kemudian pekerjaannya sering kerja sukarela dengan suami. Bahkan suaminya juga sering membantu. Suaminya juga bekerja di sebuah stasiun televisi. Nah, dari pekerjaan yang kita lihat, mereka ini tergolong memiliki pekerjaan yang cukup baik. Kemudian mereka ini juga sudah memiliki rencana untuk mengadopsi anak dari awal pernikahan mereka. Dan mereka juga sudah memiliki satu anak perempuan yang membuat pihak panti asuhan ini lebih percaya kepada si pengadopsi ini. Kemudian orang-orang di sekitar mereka juga mengetahui bahwa sepasang suami istri ini memiliki citra yang baik atau orang baik-baik, di mana sepasang suami istri ini memang sering sekali beribadah di sebuah gereja. Tetapi perlu kita ketahui bahwa tidak semua orang yang rajin beribadah itu memiliki perilaku yang baik. Dan orang-orang di sekitar mereka juga mengetahui rencana mereka dari awal pernikahan ingin mengadopsi seorang anak. Jadi berhasillah mereka mengadopsi seorang anak yang bernama Jeongin. Jeongin lahir pada tanggal 10 Juni tahun 2019. Namun 9 bulan setelah si Jeongin ini diasuh oleh orang tuanya, Jeongin ditemukan meninggal dunia. Tepatnya pada tanggal 13 Oktober tahun 2020. Nah, yang jadi masalah pada kasus ini yaitu tuntutan hukumnya. Si suami dihukum dengan hanya tuntutan
kekerasan pada anak. Sedangkan si istri dihukum dengan tuntutan kekerasan pada anak yang mengakibatkan kematian. Pasti teman-teman semua bertanya, kan memang benar tuntutannya seperti itu, kasusnya memang seperti itu. Terus apalagi yang salah? Nah, di sini saya perjelas bahwa dalam kasus pembunuhan, jika seseorang membunuh orang lain, hukumannya itu bisa berbeda-beda tergantung dengan motif pembunuhan yang dilakukan. Contohnya seperti ini, jika saya mendorong seseorang dan orang itu meninggal, itu dikatakan pembunuhan tidak disengaja. Beda lagi dengan misalnya saya rencanakan, hari ini saya ingin membunuh orang itu dengan cara mendorong. Itulah yang dikatakan dengan pembunuhan berencana. Memang cara dan hasilnya itu sama-sama membuat seseorang meninggal dunia, tetapi yang membuat dia berbeda yaitu motif pembunuhannya. Sama seperti kisah ini, jadi orang-orang yang di Korea itu ingin pelaku ini dituntut dengan hukuman yang sangat berat karena sudah melakukan kekerasan pada anak. Kemudian warga-warga di Korea juga ingin identitas pelaku ini dibuka karena mereka pada penasaran siapa sih sebenarnya pelaku pembunuhan sekaligus kekerasan pada anak ini. By the way, di Korea tidak semua penjahat itu identitasnya dibuka di depan publik. Bahkan wajah mereka itu juga masih di-blur dan juga namanya itu masih dirahasiakan atau disamarkan. Nah, sebenarnya tindakan apa sih yang dilakukan oleh orang tua angkat si Jeong-in ini hingga menyebabkan si Jeong-in ini meninggal dunia? Nah, yang pertama, dugaan kasus kekerasan pada anak. Nah, jadi warga-warga yang ada di sekitar Jeong-in ini melihat kayaknya anak ini mendapatkan kekerasan karena menemukan beberapa tanda seperti ada lebam, merah-merah kulitnya. Nah, jadi mereka ini udah melaporkan ke pihak berwajib sebanyak 3 kali. Kapan sih mereka melaporkan ini? Mereka melaporkannya pada tahun 2020, tepatnya yang pertama tanggal 25 Mei tahun 2020, yang kedua tanggal 29 Juni tahun 2020, dan yang ketiga yaitu tanggal 23 September tahun 2020. Pasti teman-teman semua bertanya-tanya kenapa sih si Jeong-in ini bisa meninggal, padahal kan sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib, bahkan sampai 3 kali. Nah, seharusnya jika ada kasus pelanggaran atau kasus kekerasan pada anak oleh orang tuanya sendiri, si anak dan si orang tua itu harus dipisahkan. Tetapi pihak berwajib yaitu polisi ini mengembalikan si anak ke orang tuanya. Jadi si anak ini mendapat siksa kembali, disiksa lagi oleh orang tuanya. Karena apa? Karena orang tuanya marah. Seharusnya nggak boleh kayak gitu. Seharusnya si anak dan si orang tua ini harus dipisahkan terlebih dahulu sementara waktu. Baik, yang kedua saya ingin menjelaskan tentang laporan 1, 2, dan 3. Nah, laporan yang pertama itu dilaporkan oleh guru TK si Jeong-in. Kita kan tahu bahwa guru TK itu bisa melihat mana anak yang sehat dan anak yang tidak sehat. Bahkan guru juga tahu mana anak yang mendapat perhatian dari orang tuanya dan anak yang tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Jadi guru TK ini melihat kok ada yang aneh dari anak ini, seperti melihat wajahnya itu penuh dengan lebam, bekas-bekas luka seperti itu. Kemudian guru-guru TK ini melihat dan mengecek apa sebenarnya yang terjadi pada Jeong-in. Kemudian mereka melihat dan menempelkan tangan mereka di pipi Jeong-in karena pipi Jeong-in ini memiliki memar dan lebam. Ketika mereka menempelkan tangan ke pipi Jeong-in, loh kok seperti ada bekas tangan orang. Bahkan mereka juga menemukan seperti bekas telapak kaki. Kemudian guru TK ini juga menemukan ada luka, bahkan ada robekan di telinga si Jeong-in. Pasti teman-teman semua bertanya, kok bisa sih sampai telinga pun sobek dan ada luka seperti itu? Nah, ahli juga mengatakan bahwa jika anak yang dibesarkan di keluarga seperti ini atau rumah tangga yang memang penuh dengan kekerasan seperti ini, banyak terjadi anak-anak yang memiliki robekan di telinga mereka. Kenapa? Karena ketika anak itu misalnya anak itu menangis, misalnya anak itu rewel,
kan orang tuanya cepat emosi. Jadi orang tuanya itu menarik anak itu dengan telinganya seperti ini. Seperti itu. Jadi terjadilah robekan dan luka di telinga si anak. Seperti itu juga yang dialami oleh si Jong In. Nah, kemudian setelah guru TK ini melihat beberapa tanda dari tubuh si Jong In, maka guru TK ini berpikir, kok bisa sih anak ini tidak seperti anak yang lainnya, seperti orang yang sedang mendapat kekerasan dan tidak ada perhatian dari orang tuanya. Maka timbullah curiga dari si guru ini dan langsung melaporkan ke pihak berwajib dengan dugaan kekerasan pada anak. Kemudian yang terjadi adalah polisi malah mengembalikan si anak ke orang tuanya tanpa dihukum, tanpa orang tuanya itu dihukum sama sekali, dan menimbulkan dampak negatif pada si Jong In. Maksudnya adalah si Jong In ini malah tambah disiksa lagi karena orang tuanya marah. Dan yang terjadi pada anak ini adalah dia disiksa lagi oleh orang tuanya, bahkan lebih parah karena orang tuanya itu benar-benar marah sama dia. Akibat dari kejadian ini, orang tua si Jong In malah makin sensitif kepada guru-guru TK atau guru-guru yang ada di sekolah si Jong In. Bahkan si Jong In tidak masuk sekolah selama 2 bulan. Guru-guru TK-nya pun bingung kenapa si Jong In tidak masuk sekolah, dan bingung juga terhadap tindak yang dilakukan oleh polisi. Kenapa polisi malah mengembalikan si anak kepada orang tuanya padahal sudah mendapatkan kekerasan. Setelah 2 bulan Jong In tidak masuk sekolah, ketika dia masuk sekolah, guru-guru TK mendapati bahwa si Jong In ini turun berat badannya 1 kilo lebih ringan. Padahal kan kita tahu bahwa anak-anak seumuran 16 bulan seperti itu lagi pada masa golden age juga dan pada masa pertumbuhan. Seharusnya makin naik, sedangkan si Jong In ini malah makin turun 1 kilo lebih ringan. Kemudian laporan yang kedua datang dari orang yang tidak dikenal atau sama sekali tidak kenal dengan si Jong In. Orang ini melihat ada anak sekecil Jong In malah tidur di mobil sendirian. Orang itu pun bingung dan langsung melaporkan kepada polisi. Nah, ketika polisi datang, orang tuanya juga datang dan hanya bilang kalau, oh ini anak saya lagi edukasi meditasi tidur ala Amerika Serikat. Dan si polisi ini langsung membebaskan orang tua si Jong In ini lagi. Jadi seharusnya kan sebagai polisi kalau misalnya udah ada 2 laporan seperti itu, harusnya ditindaklanjuti, diselidiki. Ini malah dibebaskan kembali. Kemudian yang terakhir, laporan ketiga dilakukan oleh guru TK si Jong In lagi. Kenapa? Karena makin hari mereka melihat lebam dan bekas luka yang ada di tubuhnya si Jong In itu bertambah banyak dan bertambah besar. Bahkan meliputi keseluruhan tubuhnya, bahkan sampai perut, paha, kaki, dan semuanya. Jadi, guru TK si Jong In ini membawa Jong In ke dokter spesialis anak untuk diperiksa. Nah, setelah anak ini dibawa ke dokter spesialis anak, tahu nggak apa yang dibilang oleh dokternya? Dokternya bilang seperti ini, anak ini tidak mungkin tidak mendapat kekerasan dari orang, karena memang luka dan lebamnya ini begitu parah. Jadi nggak mungkin gitu kalau misalnya anak ini cuman akibat keteledoran orang tua aja atau jatuh seperti itu, tidak mungkin. Jadi dilaporkanlah lagi orang tuanya ke polisi. Dan lagi-lagi polisi malah mengembalikan si Jong In ini ke orang tuanya. Tahu nggak teman-teman? Ternyata polisi ini kenal dengan orang tua si Jong In. Karena orang tua si Jong In ini pernah masuk di televisi dengan kasus tentang pengadopsian anak. Jadi polisi ini berpikir, nggak mungkin orang tuanya ini melakukan kekerasan pada anaknya sendiri. Seperti itu. Jadi dikembalikanlah lagi si Jong In ini kepada orang tuanya. Nah, setelah 3 kali laporan dan 3 laporan itu tidak membuahkan hasil yang baik, diakibatkan 5 orang polisi yang berhubungan dengan kasus ini dihukum dengan hukuman yang berat.
Nah, puncak kejadian kasus ini yaitu terjadi pada tanggal 13 Oktober tahun 2020, di mana pada tanggal itu juga Jong In ini meninggal dunia. Dengan alasan si Jong In ini nggak mau makan, jadi si ibu ini memukul si Jong In dari jam 9 sampai jam 10 lewat 15. 1 jam lebih ibunya ini memukuli si Jong In. Kemudian si ibu ini tanpa terburu-buru dia nanya suaminya dulu, ini anaknya dibawa ke rumah sakit atau enggak ya? Suaminya bilang, ya udah sebagai penanggung jawab bawa aja ke rumah sakit seperti itu. Dan akhirnya dibawa ke rumah sakit dengan taksi, bukan ambulans. Kan seharusnya jika ada darurat seperti itu dibawa dengan ambulan, tetapi ini dibawa dengan taksi saja. Sedangkan taksi itu nggak bisa cepat karena macet seperti itu kan. Kalau misalnya ambulan itu bisa langsung cepat tanpa ada halangan karena orang-orang pada minggir seperti itu kan. Tetapi ibu ini malah membawanya dengan taksi. Nah, setelah naik taksi, jadi supir taksi ini berpikir setelah melihat kondisi dan keadaan si anak yang begitu darurat, dan menyarankan si ibu untuk membawa anak itu dengan ambulans saja, tidak dengan taksi. Dan bilang, Bu, sebaiknya anaknya dibawa dengan menggunakan ambulans saja, jangan dengan taksi. Karena kan kalau misalnya ambulan, itu bisa cepat jalannya, kemudian tidak ada yang menghalangi. Seperti itu kata supir taksi. Tahu nggak apa yang dibilang sama ibu itu? Nggak usah naik taksi aja, nggak usah naik ambulan, seperti itu. Supir taksi pun bersikeras untuk agar ibunya ini mau membawakan anaknya ke ambulans saja. Setelah melakukan perdebatan, melalui perdebatan, akhirnya si ibu ini mau membawa anaknya dengan ambulans. Kemudian sampailah ke rumah sakit dan langsung dibawa ke UGD. Kemudian ditangani oleh dokter, dan dokter ini juga berhasil menangani si Jong In ini. Kemudian dilakukanlah analisa seperti X-ray, dan hasilnya yaitu ada 10 tulang si Jong In ini yang patah. Bahkan ada beberapa tulang yang tersambung kembali. Artinya pernah patah dan sudah lama, kemudian tersambung kembali sendirinya. Kemudian di bagian perut si Jong In ini juga terdapat pendarahan karena usus kecilnya itu sobek, usus besarnya itu sobek, pankreasnya itu terpotong, dan ada iritasi, inflamasi, pendarahan, bahkan di dalam perutnya itu sudah terisi dengan udara. Nah, dokter yang menangani ini juga mengatakan bahwa si anak ini nggak mungkin kalau misalnya tidak mendapatkan kekerasan dari orang tuanya. Karena memang kita tahu bahwa tulang anak-anak itu berbeda dengan tulang orang dewasa. Tulang orang dewasa kan sudah keras, sudah kuat. Sedangkan tulang anak-anak itu masih kenyal atau lembek seperti itu. Dan dokter ini juga bilang anak ini mendapat hantaman-hantaman keras di bagian perut dan tubuhnya, sehingga menyebabkan tulang-tulang yang ada di tubuhnya seperti tulang rusuk dan tulang iga itu mengalami patah. Seperti yang saya jelaskan tadi, si Jong In ini mengalami pendarahan, bahkan pankreasnya itu terpotong. Nah, si dokter ini bilang kalau misalnya pankreas itu bisa terpotong akibat pankreas bertemu dan nempel dengan tulang belakang. Bisa kita bayangin gimana rasa sakitnya yang dialami oleh anak ini. Nih ya, sedangkan atlet saja jika menonjok atau menunjang sesuatu itu tidak bisa dari pankreas itu nempel ke bagian tulang belakang. Jadi ini ada juga cerita dari tetangga apartemennya si ibu Jong In ini, keluarga Jong In ini. Dia memiliki kamar di bawah kamar dari orang tua Jong In ini, dan dia pernah mendengar sebuah hantaman keras seperti benda jatuh seperti itu. Jadi tambah muncul curiga-curiga yang lebih besar. Ternyata ibunya ini melakukan hal yang sangat-sangat tidak pantas ke anak tersebut. Pasti teman-teman semua penasaran kenapa bisa seorang ibu rumah tangga seperti dia
dan bobot badannya itu cuma 56 kg kurang lebih, bisa membuat pankreas si Jong-in ini patah, sedangkan atlet saja tidak bisa seperti itu. Ternyata yang dilakukan ibu ini sangat-sangat tidak pantas, yaitu si Jong-in diletakkan di bawah lantai, ditidurkan di bawah lantai, kemudian si ibu ini lompat dari atas sofa ke tubuh si Jong-in. Nah, kemudian polisi bertanya langsung kepada ibunya si Jong-in, kenapa anaknya bisa ada luka sebanyak itu, lebam sebanyak itu. Dan ibunya hanya menjawab seperti ini, oh itu loh, kemarin si Jong-in itu main dengan anak perempuan saya, kemudian dia terjatuh. Nah, ketika tim forensik menyelidiki kasus ini, jadi ditemukanlah memang banyak luka di bagian perut si Jong-in ini. Dan lukanya itu sudah terjadi saat jangka waktu yang cukup lama. Memang si pankreas ini terpotong pada saat itu juga, tetapi banyak juga luka yang memang sudah ada sejak lama. Bahkan perutnya itu sudah terisi dengan udara dan banyak sekali pendarahan-pendarahan. Kemudian si Jong-in juga mengalami sedikit apatetik atau kondisi di mana mengalami hilang emosi. Kita tahu bahwa emosi itu kan gak cuma marah-marah, tetapi emosi itu juga sedih, sakit, bahkan yang lainnya. Jadi si Jong-in ini di sekolahnya tuh terlihat murung, diam, karena memang sudah mengalami sakit yang memang levelnya itu max seperti itu. Udah sakit sekali, sakit banget seperti itu. Seharusnya anak di usia Jong-in ini sedang pada masa aktif-aktifnya, pada masa dimana lari sana lari sini. Tetapi si Jong-in ini tidak, malah si Jong-in ini murung, menyendiri, tidak tahu ngapa-ngapain, seperti termenung gitu loh, seperti itu. Rupanya dia ini menahankan rasa sakit yang begitu sakit di dalam tubuhnya akibat pendarahan dan robekan-robekan yang ada di dalam perutnya. Nah, di luar itu, orang-orang juga sering melihat kondisi si Jong-in ini terlihat seperti kelaparan, seperti tidak dikasih makan, seperti itu. Dan ibu si Jong-in ini juga mengatakan kondisi Jong-in itu karena memang tidak disengaja. Kemudian suami dari ibu ini atau ayah si Jong-in ini juga membela si ibu Jong-in. Kata dia seperti ini, oh memang si Jong-in itu kulitnya agak gelap, sedikit gelap, makanya orang ngira-ngira dia itu ada lebam. Kemudian dia juga bilang, dia juga punya tanda lahir, seperti itu. Padahal seperti yang kita ketahui dengan foto yang tadi, seperti ini, si Jong-in itu anaknya putih bersih, tidak gelap sedikit pun. Jadi itulah teman-teman kejadian yang membuat hashtag Jongina Mianhe atau maaf Jong-in. Saran saya yaitu sebaiknya tidak boleh lagi ada kekerasan pada anak seperti yang dialami oleh si Jong-in ini. Kenapa? Karena anak ini masih bisa dikatakan dengan makhluk yang lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, anak merupakan aset negara. Maksudnya, ketika kita tidak ada lagi, maka anak yang akan melanjutkan generasi-generasi selanjutnya. Saya juga turut prihatin dan turut berduka cita atas kematian si Jong-in dengan cara seperti ini. Saran saya juga kepada para aparat negara, sebaiknya menyelidiki lebih dalam lagi, jangan sembarangan, karena akibatnya akan menjadi lebih fatal. Dan saya juga berterima kasih kepada orang-orang yang telah melaporkan kasus-kasus ini, bahkan sampai 3 kali ke pihak berwajib, walaupun tidak membuahkan hasil yang baik. Pasal yang dilanggar dalam kasus ini yaitu pasal yang menjerat pelaku penganiayaan terhadap anak, ditentukan dalam pasal 76C Undang-Undang 35 tahun 2014 yang berbunyi, setiap orang dilarang untuk menempatkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta dalam kekerasan terhadap anak. Kemudian
Kemudian sanksi yang didapat dalam pelanggaran di atas ditentukan dalam Pasal 80 Undang-Undang 35 tahun 2014, di mana yang pertama, setiap orang yang melanggar ketentuan pada pasal 76C Undang-Undang 35 tahun 2014, yaitu dipidana dengan pidana 3 tahun 6 bulan penjara dan denda paling banyak 72 juta. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun dan denda sebanyak 100 juta rupiah. Dalam hal anak sebagaimana yang ditentukan dalam ayat 2 mati, maka pidana yang dijatuhkan kepada pelaku yaitu penjara paling lama 15 tahun dan denda sebanyak 3 miliar rupiah. Nah, menurut saya ayat yang paling tepat untuk pelaku kasus ini yaitu pada ayat 3 yang berbunyi, dalam hal anak sebagaimana dikatakan pada ayat 2 mati, maka pidana untuk pelaku dengan pidana paling lama penjara 15 tahun dan denda sebanyak 3 miliar rupiah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kedepannya tidak akan lagi ada terjadi hal-hal seperti ini. Karena seharusnya kita itu memang menjaga dan melindungi anak-anak, karena anak-anak akan menjadi generasi setelah kita. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.